Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ufia dengan NIM S1C1210004 dari Prodi Kimia Ruang 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hewan untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Umum dengan dosen mengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Pada klasifikasi hewan terdapat yang namanya invertebrata dan vertebrata. Sebelum membahas tentang invertebrata dan vertebrata, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hewan, di mana klasifikasi atau disebut juga dengan takson merupakan penggolongan makhluk hidup secara sistematis menurut aturan tertentu untuk memudahkan kita dalam mempelajari ciri-ciri dan sifat makhluk hidup tersebut. Jadi dengan adanya klasifikasi ini akan memudahkan kita dalam mengetahui apakah makhluk ini termasuk ke dalam kingdom Animalia atau Plantae, dan kita juga tahu bahwa ia termasuk ke dalam hewan invertebrata atau vertebrata, serta kita juga tahu ia termasuk ke dalam filum mana dan ordo mana. Menurut para ahli zoologi, kingdom Animalia atau hewan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata, di mana pengelompokan ini didasarkan atas ada tidaknya tulang belakang yang dimiliki oleh hewan tersebut. Perlu diketahui bahwa hewan merupakan makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Animalia atau hewan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan organisme eukariotik, di mana ia tidak memiliki dinding sel. Dan yang kedua, bersifat heterotrof, yang tidak dapat menghasilkan makanan secara sendiri. Yang ketiga, hewan ini tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Dan cara berkembang biak hewan ada dengan cara aseksual dan ada juga dengan cara seksual. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pada klasifikasi hewan terdapat dua kelompok, yaitu hewan invertebrata yang merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan susunan sarafnya terletak di bawah sistem pencernaannya. Dan yang kedua ada vertebrata yang merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama akan kita bahas adalah hewan invertebrata. Pada invertebrata terdapat 8 filum, di mana filum-filum itu adalah yang kedua ada hewan vertebrata, di mana vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, di mana tulang belakang adalah tulang yang berruas dan berderet dari leher sepanjang punggung sampai ekor. Ciri-ciri hewan vertebrata yaitu memiliki rahang dua pasang, memiliki sepasang mata dan sepasang telinga, kelamin terpisah, serta memiliki sistem saraf pusat yang baik, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Pada vertebrata dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama ada Pisces atau ikan, merupakan hewan yang hidup di air, baik di air tawar, air payau, ataupun di air laut. Ciri-ciri Pisces yaitu ikan ini diselimuti oleh sisik yang berlendir untuk memudahkannya dalam bergerak. Alat gerak Pisces menggunakan sirip yang terdiri atas sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Bersifat berdarah dingin, bernapas dengan insang, berkembang biak secara ovipar, bertelur, dan pembuahan eksternal di luar tubuh induk. Kelas Pisces terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelompok ikan bertulang rawan dan kelompok ikan bertulang sejati. Yang kedua ada amfibi atau kata, adalah kelompok hewan yang mempunyai 2 bentuk kehidupan atau hidup di 2 alam. Ciri-cirinya itu habitat saat larva di air, saat dewasa di darat, alat pernapasan larva dengan insang, saat dewasa dengan paru-paru, bersifat ektoterem atau berdarah dingin, berkembang biak secara kawin, ovipar atau bertelur, dengan ventilasi eksternal, pada kulit memiliki kelenjar mukosa atau kulit racun. Kelas amfibi dibagi menjadi beberapa ordo, yaitu Caudata atau Urodela, merupakan amfibi berekor yang berkaki, dan kedua ada Anura, yaitu amfibi tidak berekor, dan ketiga ada Apoda, yaitu amfibi tidak berkaki.
Yang ketiga ada reptilia atau hewan melata. Ciri-ciri dari reptilia adalah bernapas dengan paru-paru, kulit sangat keras karena adanya zat kapur atau berdarah dingin, bergerak menggunakan perut seperti ular, dan ada juga yang menggunakan keempat kakinya seperti buaya, komodo, dan penyu. Berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada juga yang bertelur dan beranak. Pada kelas reptilia dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu stomata yang terdiri dari cicak, kadal, bokek, dan ular, selonia, Corcospia, dan Phyllogenia. Yang keempat ada apes atau burung yang memiliki ciri-ciri tubuh ditutupi oleh bulu, alat gerak bagian depan berupa sayap, suhu tubuh berdarah panas, memiliki paru dan zat tanduk yang kuat, berkembang biak dengan cara bertelur. Apes diklasifikasi menjadi beberapa kelompok, yaitu Casuariiformes, Colubriformes, Passeriformes, dan Galliformes. Dan yang terakhir yaitu ada mamalia, adalah hewan yang menyusui. Ciri-cirinya mempunyai glandula mamae atau mempunyai kelenjar susu. Tubuh ditumbuhi rambut, bernapas dengan paru-paru, berdarah panas. Pembiakan pada mamalia terjadi secara vivipar dan fertilasi internal. Ada beberapa ordo pada mamalia, yaitu Monotremata, Carnivora, Rodentia, Cetacea, Cryptothera, Marsupialia, Proboscoidea, dan Primata.